warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandarisni Fauzi dari kelas 10 TL1 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafilatul Zahra Kamila dari 10 TL1. Saya akan menyampaikan peralatan atau persaranan yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, lapangan sepak bola dengan ukuran 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter. Kedua, terdapat gawang di tengah kedua ujung lapangan yang berbentuk persegi 4 berukuran 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Yang ketiga, tentunya harus ada bola. Untuk olahraga sepak bola dengan ukuran lingkaran bola 68 sampai 70 cm. Ada 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit-wasit penjaga garis dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan. 4. Wasit. 5. Ada jersey atau pakaian olahraga. 6. Sepatu khusus untuk permainan sepak bola. 7. Sarung tangan pelindung untuk kiper. 8. Pelindung tulang kering. Sarana sepak bola ada 2, yaitu lapangan sepak bola dan permainan sepak bola. 1. Lapangan sepak bola adalah permukaan tanah lapang untuk pertandingan sepak bola yang umumnya berupa lapangan rumput alami atau rumput sintesis. 2. Permainan sepak bola. Dalam olahraga sepak bola, posisi bermain berjumlah 11 pemain dalam tim. Tim terdiri dari 1 orang kiper dan 10 permainan yang bergerak di seluruh lapang, yang mengisi bek, gelandang, dan penyerang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jihadil Baran, kelas XTL1, akan menyampaikan teknik dasar dalam permainan sepak bola. 1. Shooting. Shooting adalah sebuah teknik dasar yang dilakukan dengan cara menembak bola. Tembakan yang dimaksud adalah dengan menendang bola. Seorang pemain yang melakukan shooting harus dengan tepat dan serta tingkat akurasi yang sangat tinggi. Cara melakukan shooting. 1. Lihatlah ke arah lapangan, kemudian mengamati situasi sebelum melakukan shooting. 2. Fokus kepada target sasaran untuk ditembakkan. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan pemain lawan. 3. Menyesuaikan tembakan dengan posisi lawan. 4. Melihat ke arah bola ketika ingin menendangnya. 5. Ketika sudah menentukan sasaran dan informasi di lapangan, kemudian lihatlah kembali bola. Setelah itu lakukan pandangan pada bola sehingga hasil menjadi lebih akurat. 2. Dribbling. Dribbling adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemain ketika menggiring bola menggunakan kaki. Teknik dribbling ini dilakukan untuk menggerakkan serta mengontrol bola ketika berada di lapangan. Cara dribbling. 1. Posisi berdiri menghadap ke arah gerakan dan pandangan ke depan. 2. Posisi kaki penumpuk di samping bola atau kaki yang akan digunakan untuk menghadap ke keluar. 3. Doronglah bola maju ke depan dengan menggunakan kaki bagian dalam atau ikuti arah bola dengan cara berlari. 3. Teknik menghentikan bola. Teknik menghentikan bola adalah memberikan kontrol terhadap bola yang sedang bergulir sehingga ada dalam diam sehingga berada dalam penguasaan kita. Cara menghentikan bola. 1. Julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola ke arah datangnya bola. 2. Tarik kembali ke belakang mengikuti arah gerak bola atau saat bola mengenai kaki bagian dalam hingga gerak bola tertahan dan berhenti di depan badan. 4. Teknik lemparan ke dalam. Teknik lemparan ke dalam adalah teknik yang dipakai saat bola berada di dalam posisi out atau keluar dari lapangan, bisa dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Cara teknik lemparan ke dalam. 1. Bola dilempar oleh tim lawan yang tidak menyentuh bola terakhir ketika bola keluar dari lapangan. 2. Bola dipegang dengan kedua tangan dan diletakkan di atas kepala. 3. Posisi kedua kaki harus menempel di atas tanah, baik posisi kedua rapat, kedua terbuka, atau salah satu kaki terletak di depan. 5. Teknik passing. Teknik passing adalah sebuah teknik keterampilan untuk memindahkan bola. Bola akan dipindahkan dari satu pemain ke satu pemain lainnya. Cara passing. 1. Posisi tubuh menghadap ke arah bola yang akan ditendang. 2. Letakkan kaki yang menahan keseimbangan
tubuh di samping bola. 3. Arahkan kaki menjauh dari garis lurus badan. 4. Lalu tendang bola bagian tengah dengan menggunakan kaki bagian luar. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Ferdi Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Kurniawan dari kelas 10 TL1. 6. Heading. Heading adalah teknik yang digunakan dalam sepak bola untuk mengontrol laju bola dengan menggunakan kepala. Cara melakukan heading adalah: pertama, meloncat atau melompat sesuai arah datangnya bola. Kedua, pada saat mencapai titik tertinggi atau terjauh, badan dilentingkan, otot-otot leher dikontraksikan, pandangan ke sasaran, dan dagu merapat dengan leher. Ketiga, kencangkan otot-otot perut, dorong panggul dan badan ke depan sehingga dahi mengenai bola. Keempat, badan dicondongkan ke depan dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. 7. Teknik juggling. Teknik juggling adalah teknik yang dipakai supaya pemain dapat lebih lihai ketika mengontrol bola yang ada padanya. Teknik ini diterapkan ketika bola menyentuh ujung kaki, kemudian mengangkatnya dengan kaki. 8. Teknik menyapu. Teknik menyapu bola adalah teknik yang dipakai seorang pemain sebagai bentuk pertahanan dari serangan lawan. Cara melakukan teknik tersebut adalah meluncur dengan menjatuhkan badan ke lapangan. 9. Intercepting. Teknik intercepting ini akan digunakan ketika ingin merebut bola dari kaki pemain lawan. Akan tetapi ada yang harus diperhatikan ketika melakukannya. Hal tersebut adalah membaca pergerakan dari pemain lawan. 10. Goalkeeping. Teknik goalkeeping adalah teknik yang hanya dilakukan oleh penjaga gawang. Hanya penjaga gawang atau kiper saja yang diperbolehkan untuk menggunakan teknik ini. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk menghalau bola dengan menggunakan tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teguh Pribadi dari kelas TL1 kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan permainan sepak bola. Untuk awal saya akan menjelaskan tentang tata tertibnya dulu. Berikut adalah tata tertib permainan sepak bola. 1. Pemain sebanyak 11 orang dan sebanyak 2 tim yang bertanding, dan apabila di salah satu tim 4 pemain gugur karena misalnya kartu merah atau cedera, maka tim tersebut akan dinyatakan gugur dalam pertandingan tersebut atau kalah. 2. Kapten diharuskan untuk ada pada satu tim agar wasit bisa membuat keputusan. 3. Sebelum memulai pertandingan, seluruh pemain harus saling berjabat tangan dan berbaris dengan menghadap ke penonton. 4. Peraturan ketika menggunakan pakaian pada jersey dilarang menggunakan pakaian yang satu warna dengan pemain musuh. Kaos kaki harus sama dan menggunakan pelindung tulang kering. Sarung tangan yang hanya boleh digunakan oleh kiper. Penutup kepala yang hanya digunakan oleh pemain yang cedera. Waktu permainan 5. Waktu permainan selama 90 menit dan terbagi sebanyak 2. Jadi 2 kali 45 menit. 6. Offside terjadi apabila tim mengoper ke pemain lain tetapi berada di depan bek pertahanan lawan. Dan 7. Out terjadi apabila bola keluar dari area pertandingan pada posisi di lebar lapangan. 8. Throw in apabila bola keluar dari area pertandingan pada posisi panjang lapangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam permainan sepak bola. Aturan lama permainan. Permainan normal dalam sepak bola biasanya selama 2 kali 45 menit dan waktu turun minum selama 15 menit. Dalam fase gugur atau kualifikasi, apabila permainan tetap seri selama 90 menit, dilakukan metode silver goal atau extra time, perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, dan bila masih seri maka akan diadakan penalti. Lalu aturan mencetak gol. Sebuah gol dinyatakan sah apabila bola sepenuhnya telah melewati garis gawang. Tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang lawan dinyatakan sebagai pemenang. Pertandingan dimulai dengan kick off. Kick off dalam permainan sepak bola dilakukan 2 kali, yakni ketika memulai babak pertama dan memulai babak kedua.
Ketika kick off, dua tim harus berada di wilayah masing-masing. Ketika bola dibunyikan, tim yang ditunjuk mengambil kick off akan memulai pertandingan. Setelah itu kedua tim kemudian boleh bergerak bebas. Kick off diambil secara bergantian di babak pertama dan kedua gitu. Lalu offside. Offside adalah satu di antara aturan penting dalam permainan sepak bola. Aturan ini dibuat agar sepak bola dimainkan menggunakan taktik dan gerakan yang cerdas. Jadi bukan membiarkan satu atau dua orang penyerang berdiam diri di dekat gawang lawan dan hanya pasif menunggu bola datang. Nggak adil gitu. Jadi nggak adil. Seorang pemain dinyatakan offside jika berada di belakang pemain bertahan terakhir saat bola dioperkan ke arahnya oleh salah seorang teman satu timnya. Peraturan offside tidak berlaku pada 1. Lemparan ke dalam, 2. Tendangan sudut, dan 3. Tendangan ke arah gawang. Dan untuk seterusnya ada kartu kuning dan lain-lain, tapi akan dilanjutkan oleh Mas Gil. Jadi ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagil dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peraturan tata tertib sepak bola. Kartu kuning. Kartu kuning merupakan sebuah peringatan yang dilakukan oleh wasit kepada orang pemain karena tindakannya. Jika satu pemain mendapatkan 2 kartu kuning, dia akan mendapat kartu merah dan harus keluar dari pertandingan. Permainan diberi kartu kuning jika satu melakukan tindakan berbahaya, misalnya menendang dengan posisi terlalu tinggi di dekat kepala pemain lawan. 2. Menjagal secara ilegal. 3. Menjagal atau menjatuhkan kiper di area gawang. 4. Kiper memegang bola hasil operan teman sendiri. 5. Membahayakan kiper. 6. Kiper melangkah lebih dari 4 kali ketika mengenai bola. 7. Sengaja membuang waktu di sisa waktu pertandingan. Kartu merah. Selain 2 kartu kuning, seorang pemain bisa mendapatkan kartu merah secara langsung jika melakukan pelanggaran tertentu. Adapun beberapa jenis pelanggaran yang diganjar kartu merah antara lain: 1. Pelanggaran keras dan terlampau kasar. 2. Melakukan tindakan kasar, misalnya mendorong atau memukul pemain. 4. Melakukan pelanggaran untuk menggagalkan pelawan yang pasti gol. Throw in atau lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam terjadi bola melewati garis samping lapangan. Tim yang mengambil lemparan harus melempar pada posisi melewati garis. 1. Permainan harus melempar dengan cara memegang bola dengan 2 tangan di belakang kepala dan melemparnya dengan kedua tangan dari atas kepala. 3. Kedua kaki pemain minimal sejajar dengan garis dan harus menginjak tanah ketika melakukan lemparan. Tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah tendangan bebas yang diarahkan langsung ke gawang tanpa harus menyentuh teman setim lainnya. Sedangkan tendangan bebas tidak adalah tendangan bebas yang harus menyentuh teman setim yang lain sebelum bisa ditambahkan ke gawang. Tendangan penalti. Penalti terjadi ketika seorang pemain lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri. Dalam penalti, seorang penendang akan menembak bola yang diletakkan di titik penalti ke arah gawang yang hanya dijaga oleh kiper lawan. Pemain lain harus berada di luar kotak penalti. Tendangan sudut dan tendangan gawang. Jika bola melewati garis gawang atau garis yang sejajar dengan garis 0 tetapi tidak berada di bawah mister gawang, dan terakhir kali disentuh oleh tim yang bertahan, tim yang menyerang berhak mendapat tendangan sudut. Tendangan tersebut dilakukan di sudut lapangan yang paling dekat dengan posisi bola dari
bola keluar dari lapangan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.